لا إله إلا الله. أحسنت، جزاكم الله خير. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Masya Allah, malam hari ini Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad berbicara tentang hak yang berkaitan dengan al-ahl wal-iyal. Al-ahl wal-iyal, yani al-ahl di sini adalah az-zawjah waz-zawjat, istri ataupun para istri. Wal-iyal itu adalah orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh seseorang, baik itu anak-anak ataupun orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka itu menjadi tanggungan orang tersebut. Mereka memiliki hak, dan haknya mereka bukan hanya sekedar memberikan hak makanan, pakaian, namun juga mendidik mereka, membimbing mereka untuk menjalankan tugas agama mereka, tugas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya merupakan keselamatan mereka di akhirat. Sebagaimana juga kita harus perhatian, jagain anak istri biar aman dari kejahatan dunia. Bukan cuma dunia doang, akhirat jauh lebih penting. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kita ngasih makan anak istri kita, udah gitu kita bakar mereka. Itu namanya bukan sayang anak, bukan sayang bini. Tetapi barang siapa yang peduli kepada anak istrinya, maka bukan cuma dikasih makan, kasih minum terus disembelih, enggak. Akan tetapi lindungi mereka dari api neraka, bentengi mereka dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga mewajibkan ada hal-hal yang mesti dikerjakan, perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Nah, hendaknya kaum laki-laki menegakkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah di antara keluarganya semuanya, sama-sama turut, saling bantu, saling mewasiatkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan juga sebagaimana para istri, mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Kewajiban mereka besar, dahsyat, dan hak mereka adalah sama besarnya seperti kewajiban mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Pergaulilah kaum wanita bil ma'ruf, dengan baik, dengan santun, dengan kebaikan. Hingga Allah taala menyatakan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka taat kepada kalian, maka jangan kalian mengganggu mereka apabila mereka taat kepada kalian. Jangan diputus nafkahnya, jangan diputus haknya mereka apabila mereka taat kepada kalian. Bahkan Rasulullah SAW sampai berpesan kepada umat, istausu bin nisa'i khairan. Saya pesankan kepada kalian, perlakukan kaum wanita dengan baik. Perlakukan mereka dengan baik. Sebab mereka itu diciptakan dari dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Udah bengkok di atas lagi. Nah, mereka dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kata Rasulullah, itu tulang yang bengkok itu kalian paksa lurusin, patah. Kemudian dibiarin, maka kalian biarkan dia dalam kebengkokan. Jadi senantiasa pesan-pesan kepada mereka, menasihati mereka biar sabar-sabar di dalam membimbing mereka dengan cara, dengan hikmah yang baik, dengan kesabaran yang tinggi. Dan Rasulullah SAW menganjurkan di dalam memperlakukan kaum wanita dengan baik adalah bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan juga bergaul kepada mereka dengan pergaulan yang baik.
dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, dengan akhlakul karimah, dengan senyuman, dengan keramahan. Hingga Rasulullah bilang, khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, adalah yang terbaik terhadap kaum wanita kalian. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya. Jadi mau tahu siapa orang terbaik di antara kita? Yang salatnya paling baik? Enggak juga. Yang puasanya paling banyak? Enggak. Yang ilmunya paling banyak? Lah. Nabi bilang khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, yang terbaik terhadap kaum wanita mereka, yang paling baik, yang paling ramah terhadap kaum wanitanya. Kemudian waktu diizinkan manakala wanita tersebut melakukan pelanggaran, memang ada izin boleh memukul mereka juga dengan pukulan yang ketegasan yang terukur, tegas dan terukur, bahasanya kita, nggak berlebihan. Itu sebagian sahabat Rasul begitu dengar begitu, wah berarti boleh. Emang udah nggak kuat pada sama bininya, beberapa dari mereka dipukul bininya. Besokannya bininya pada demo kepada Rasulullah, datang, ya Rasulullah, begitu kita kena pukul sama laki gitu. Maka Rasul dengar begitu marah, ditegur, sesungguhnya mereka nih yang tukang mukul bini, laisu bikhiyarikum, mereka bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian, bukan laki-laki yang terbaik di antara kalian. Wahakadha, nah orang yang terbaik adalah yang paling baik terhadap kaum wanitanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik bagi kaum wanitanya, dan aku yang terbaik bagi kaum wanitaku. Memang diizinkan dalam kondisi tertentu, boleh memukul ketika mereka melakukan nusyuz, durhaka kepada laki. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mukul bininya. Ya kan? Enggak tahu, aneh enggak pernah dengar Rasulullah mukul bini, enggak pernah dengar aneh. Enggak tahu. Padahal segitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis istrinya Nabi manusia biasa, manusia bumi. Mereka ummahatul mukminin, dan sebagaimana juga para istri dengan segala kesempurnaan mereka, ada di waktu-waktu tertentu ngambek sama lakinya, ngomel sama lakinya. Itu sampai itu Sayyidatina Hafsah bilang ke Sayyidina Umar bin Khattab, di antara istrinya Nabi ada yang dari pagi sampai malam Nabi dicuekin, kagak ditegur, kagak disapa. Ini perempuan kalau dia ngambek, hatta lu Nabi, biar kata lu Nabi, diambekin dari pagi sampai malam, kagak ditegur, kagak disapa. Bilang gini, neng, belaga budak, belaga lah. Begitu. Jadi walaupun demikian nggak sampai dipukul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente kalau diambekin, ya jangan marah, udah kelas. Paling ente kalau diambekin gitu salawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saban diambekin Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Itu bini, kenapa bang? Kok kalau lihat saya ingat Nabi Muhammad? Begitu. Iya, Nabi juga diganggu. Kata. Nah itu dikatakan bahwasanya yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya, dan aku yang paling baik terhadap kaum wanitaku. Nabi Nuh, bininya badung, ya kan, sampai ditenggelamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut, bininya juga badung, fakhanatahuma, hingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita alhamdulillah bini kita kagak sebadung bininya Nabi Nuh, betul gak? Iya kan? Kalau sebadung bininya Nabi Nuh udah ditenggelamin Allah Taala. Bininya kita kagak sebadung bininya Nabi Lut, alhamdulillah. Nah terus juga orang perempuan
biar kata lakinya ente badung, bangor tuh laki, tapi kan lakinya ente kagak sejahat Fir'aun. Tahu gak Fir'aun? Bininya Fir'aun siapa? Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim, wanita salihah yang suci. Gak ada tuh dia sekali bilang sama Fir'aun, lu najis. Gak ada bilang begitu kepada Fir'aun. Segitu Fir'aun tukang nyembelahin bayi, tukang jagal bayi. Wah, lakinya kita kucing aja kagak dijagal, apalagi bayi. Motong kambing aja enggak ada, lu aja kagak berani. Makanya enggak pernah sejahat-jahatnya pasangan mereka kagak ada minta cerai. Siapa namanya, Asiyah binti Muzahim, nggak ada dia tuh minta cerai sama Fir'aun. Nggak tahu, aneh nggak dengar. Begitu juga tidak ada disebutkan Nabi Nuh, Nabi Lut udah nggak kuat sama bininya, diceraiin bininya. Kagak. Biar kata sebangor apa itu bini, biar kata sebangor apa itu laki. Artinya orang disebutkan dalam oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau menyebutkan nagilan, beliau menukil dari ulama yang lain, man sabara ala adza zaujatihi, barang siapa yang bersabar terhadap gangguan istrinya, a'tahullah ajra mithl ma a'ta Sayyidina siapa namanya, Yunus. Barang siapa yang sabar terhadap gangguan istrinya, Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus. Sabar banget sama bininya. Memang kenapa bininya? Ntar diceritain. Terus barang siapa yang sabar, wanita yang sabar terhadap gangguan suaminya. Ente jangan cuma ngeluh sama bini doang, sama bini lu juga pegel sama lu. Pegel sama lu bini lu. Jadi bukan ente doang yang pegel sama dia, bininya ente pegel banget sama dia. Untung orang, coba kalau kambing udah kita bikin rendang lo. Nah itu katanya barang siapa yang sabar, wanita yang sabar terhadap gangguan suaminya, a'tahullah misal ma a'ta Asiyah binti Muzahim. Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah binti Muzahim, imra'at Fir'aun. Pahalanya besar, kesabarannya Siti Asiyah. Nabi Yunus kenapa? Nabi Yunus pernah doa sama Allah Ta'ala, ya Rabb, kalau memang ada hukuman buat saya di akhirat akibat kesalahan saya, majuin aja di dunia hingga di akhirat saya nggak perlu dihukum, katanya Nabi Yunus. Ya akhir, gue batak, katanya Allah, gue batak anta tazawwaj min binti fulan. Hukumannya kamu, lu kawin sama fulana, anaknya fulan, kawin sama dia. Jadi hukumannya ente suruh kawin. Itu dia. Emang dapat diunyeng betul-betul. Masya Allah. Nah orang kalau dia sabar dapat seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Yunus. Sampai tuh tahu gak? Kadang kata Al-Imam Abdullah bin Abi Haddad, inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib. Di dalam hal yang gaib mengandung keajaiban. Ajib, ajib. Bukan satu ajib, banyak ajib. Nah, kenapa? Berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam musibah. Luarnya musibah, musibah dapat laki kayak begini, musibah dapat bini kayak begini, begitu. Musibah, luarnya musibah, tetapi dalamnya mengandung banyak nikmat. Terus wa akhud tadbir khaib, orang kalau banyak berencana, banyak antisipasi, gua harus bertindak, gua harus gini, harus, biasanya kecewa.
Ya udah, lu sabarin aja, lu nikmatin aja, dibikin enaknya aja. Wa ghnam zamanak rahatan wa tarawuhan wa da'il humum fa innaha mahdud darar. Nikmatin, ambil dari zamanmu, ambil senangnya. Begitu. Benar tuh yang dibilang tuh buat apa susah-susah tuh enggak ada gunanya. Benar. Jadi bikin santai aja, senyum. Dicemberutin, senyum. Diambekin, senyum. Diperengutin, senyum. Diludahin, senyum. Dicakar, senyum. Dicambak, senyum. Dilempar, senyum. Ya khalas. Ambil enaknya. Apa enaknya? Enaknya Sya'rani juga cerita. Dulu tuh ada namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada Imam Abu Yazid Al-Bustami, dia tuh diunyang sama bini. Wali besar. Saking walinya tuh dia, orang bertawassul dengan Abu Yazid Al-Bustami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kampung kemarau panjang, orang sholat istisqa minta hujan, kagak dikabulin. Berkali-kali kagak dikabulin. Akhirnya ada satu musafir lewat di situ, lu ngumpul pada ngapain? Bilang kita mau istisqa minta hujan. Udah berapa kali? 3 kali belum gobul juga. Jangan repot, gua doa, lu aminin. Dia doa, Allahumma as'aluka bihaqqi ma fir ras illa antas nas. Ya Allah, aku minta demi apa yang ada dalam kepalaku, turunin hujan buat manusia. Langsung turun hujan. Orang bingung, di kepala ente ada apaan? Yang di kepala saya ada 2 bola mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa dia bisa jadi wali besar? Nih, kunci rahasia menjadi wali. Oh, di sini semuanya insya Allah berbakat buat jadi wali. Tapi fi afiyah insya Allah. Terserah apa namanya? Kita pengen afiyah, wali sih wali ya pengen begitu, tapi pengen fi afiyah. Ente tahu wali? Oh, wali yang bisa terbang, wali yang bisa jalan di atas air, wali yang bisa kasyaf, wali dari kantong begitu daun berubah jadi duit. Dikiranya wali begitu. Ente nggak tahu wali yang digaplokin sama bininya. Wow, wali yang diganggu, yang dicaci, yang dimaki sama orang, ada yang begitu, banyak. Itu Abu Yazid Al-Bustami, dia tuh diganggu sama bininya, sampai kadang tuh bininya bukan cuma main mulut doang, bukan main tangan, main sendal, di tangan udah nggak, mulut udah nggak kuat, pakai tangan udah kesakitan tuh bini, dia pakai sendal buat mukulin lakinya, dikemplangin pakai sendal. Ini wali yang kita tawasul sama dia, digebukin sama sendal. Siapa yang gebukin? Musuhnya? Kagak, teman tidurnya, bininya dia ngemplangin dia pakai sendal. Dia udah nggak kuat, ya Allah, begitu. Dia keluar, mau ngapain keluar? Dia mau kabur dari rumah. Ada bini kabur dari rumah, ini laki kabur dari rumah. Dia udah nggak kuat, kabur dari rumahnya, diam-diam. Dia jalan, niatnya saya mau siyahah, menempuh perjalanan berkelana di muka bumi. Khalas, gue mau tinggalin dunia, gue mau tinggalin segala hal, mau berkelana, mendekatkan diri sama Allah, ibadat. Rezeki makan dari mana? Ya makan seperti Allah yang Ta'ala rizkikan kepada hamba-hambanya, muslimin, mukminin. Udah, jalan. Di hari pertama dia perjalanan di padang pasir, ngelihat ada 3 orang. 3 orang mukanya terang, soleh. Wah, ini pasti orang soleh. Kelihatan mukanya bercahaya, bukan sembarang orang. Kelihatannya mereka juga siyahah, berkelana, beribadat kepada Allah Ta'ala. Saya mau gabung deh sama mereka. Tapi mereka makannya bagaimana? Diintip, dipantau dari jauh. Begitu datang waktu makan mereka, itu masing-masing semuanya pada doa. Yang satu doa, yang 2 ngaminin, ya Allah, begitu, turunkanlah rezeki kepada kami dengan berkat Abu Yazid Al-Bustami. Jadi itu wali tawassul dengan Abu Yazid Al-Bustami. Ini Abu Yazid Al-Bustami melongo, nggak tahu turun makanan hidangan dari langit buat mereka. Datang Abu Yazid Al-Bustami,
Kenapa ente orang tawasul dengan Abu Yazid Al-Bustami? Pernah ketemu? Kagak. Tapi masyhur di kalangan para wali-wali, Abu Yazid Al-Bustami itu adalah wali yang paling tinggi, dapat derajat paling tinggi berkat sabarnya kepada bini. Berkat sabarnya kepada istri, dia dapat derajat yang paling tinggi. Dengar begitu Abu Yazid Al-Bustami, Masya Allah, emang gue beruntung punya bini yang ngangkat derajat gue. Pulang ke rumahnya, bilang ini istriannya tambang emas untuk mencapai kewalian. Ya memang harta kita kalau nggak bikin derajat kita makin tinggi di sisi Allah, buat apaan? Begitu juga pasangan kita, suami dan istri, kalau nggak ngangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala, ada manfaat yang lebih hebat dari itu. Anak kita kalau nggak bikin derajat kita makin tinggi di sisi Allah, buat apaan lagi? Begitu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, udah, kalau begini caranya tetap dia ana sabarin, biar kata mau disiram api, ana sabarin. Datang ke rumahnya, dia lihat bininya lembut, santun, baik. Dia heran sama tuh bini, bener nih bini gue. Kemarin ngomel-ngomel mulu, bawaannya ngajak berantem mulu. Kadang kita nggak salah lagi bengong, digaplok pakai sendal. Sampai dia bilang, neng, bekher, lu baik. Iya bang, baik. Kok nggak ngomel-ngomel? Kok nggak ngomel-ngomel lagi sekarang? Emang orang laki tuh, bininya ngomel, salah. Bininya baik, bilang, lu sakit. Kenapa sakit? Demam? Ada masalah apa? Kok nggak ngomel? Maka si bini bilang, ketika ditanya, kok nggak ngomel-ngomel lagi sekarang? Maka si istri bilang, wahai suamiku, al-an inkashafas sitar. Ya, ini kedok saya sekarang udah kebongkar, udah kebuka. Saya dulu tuh ngomel-ngomel, emang saya disuruh begitu untuk naikin derajat kamu di sisi Allah. Terus sekarang nih kamu udah tahu, ya khalas, kembali ke kehidupan normal, menjadi istri yang bakti. Kalau dulu saya begitu, emang saya ditugasin untuk mengangkat derajatnya kamu. Sekarang ternyata bininya juga waliyah juga. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi, ya, jangan-jangan yang di rumah kita waliyah juga. Alhamdulillah. Tapi masalahnya kenapa jadi waliyah yang yang kurang ajar? Enak kan jadi waliyah tuh yang sabar, yang santun, kan lebih enak gitu waliyahnya. Tapi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala Maha mengetahui di mana meletakkan risalahnya, di mana meletakkan kewaliannya. Ala kulli hal, kalau kebetulan nasib kita kedapatan pasangan yang ngunyeng kita, yang ngulek kita, husnudzan, sangka baik, ini dia yang ngangkat derajat saya. Ya, jangan kita malah, gua mesti bertindak, gua mesti gini. Jangan, lu sabarin. Wa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Di dalam bersabar atas hal yang kamu benci, emang benci sih, benci, sebel, enak, pegal, tapi di situ mengandung banyak kebaikan. Nabi juga udah pesan, la yafraqu rajul imra'atah wa la tafraqul mar'ah zaujaha. Jangan seorang laki-laki benci sama suaminya, bini benci, laki benci sama bininya, bini benci sama suami. Jangan. Kali ente benci kepada dia satu hal, karena satu hal kamu benci sama dia, tapi ada 10, ada 100 perkara yang membuat kamu suka. Ente manusia punya 1000 perangai, atau katakan punya 100 perangai. Yang ente benci ada berapa? 1. Yang 99 kan bagus. Ya sudah. Kenapa gara-gara yang 1 kita dibutakan oleh yang 1 hingga tidak melihat 99 kebaikan yang dia punya? Itu namanya gak syukur. Baik dilakukan oleh suami ataupun dilakukan oleh istri. Dikatakan tuh, katanya
Uritun naro, saya kata Nabi Muhammad diperlihatkan neraka waktu Isra Mi'raj. Diperlihatkan neraka. Faida aktsaru ahliha nisa. Ternyata di neraka mayoritas penghuninya perempuan semuanya. Kenapa kalau disebut ini pada girang, senyum, semeringah semuanya. Dia mau bilang kan, gue udah bilang kualat tuh sama gue, begitu maksudnya. Jangan. Saya diperlihatkan neraka, nggak taunya kebanyakan penghuninya perempuan. Udah gitu, apa dosanya? Yakfurna, mereka kufur. Sahabat terperanjat, kufur sama Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, kufur sama pasangannya, kufur sama suaminya. Bagaimana tuh kufur sama suami? Ada kufur sama Allah, ada kufur sama suami. Kufur sama suami kayak bagaimana tuh? Rasul ngasih tahu gini, lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'an. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang mereka sepanjang tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20 tahun baik sama dia, terus ente bikin ulah 1 yang dia nggak suka, apa yang dia nggak suka ente bikin ulah 1, maka dia bilang ma ra'aitu minka khairan qad, saya emang nggak pernah melihat kebaikanmu sama sekali, lu kagak ada baiknya. Baik dia ngomong begini pakai mulutnya atau dengan sikapnya. Kira dengan sikapnya, ya khalas, dia beranggapan lakinya khalas, angus kebaikan laki, angus. Nabi bilang ayyuma imra'atin galat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qad faqad habitat 'amalaha. Itu kalau perempuan bilang ke lakinya, lu enggak pernah bikin baik sama sekali, maka semua amalan dia gugur, hangus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, ini bab yang berkenaan nama gini, ini kita udah mau jam 9 sekarang, ya. Sebab habis majelis gini, ya seperti tadi dibilang, di rumah antara ada majelis lagi. Begitu, di rumah antara ada majelis lagi. Dengar apa lu di majelis lu? Hati-hati. Yang lain boleh diambil, yang itu jangan. Lah, apa namanya, bahasan kayak begini nggak cukup sehari 2 hari, ini bisa panjang urusannya, ya. Insya Allah masih berlanjut. Subhanallah, ini malam nggak tahu kok lengkap banget. Habib Alwi ada, Habib Syafiq ada, atau Ustaz Hasan yang dari jauh datang. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, Habib Muhammad bin Husain mestinya jalan. Taunya pesawatnya kagak jadi, dia hadir ke sini. Nah ini, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian, ya, dijadikan kita salihin, salihat, taqwa kepada Allah Ta'ala, istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala banyakin tuh doa. Banyakin doa, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajwadin. Ini malam kita sedikit tahlil buat teman-teman kita yang meninggal dunia. Afdhalul dzikri fa'lam annahu